Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari salah satu rekan kita @bemsxp5403. Di sini beliau menanyakan ataupun request, coba buatkan videonya lagi perpindahan jurnal di awal tahun, apa yang harus diinput dari perpindahan saldo di tahun sebelumnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk yang sudah bertanya, @bemxp5403 ini, silakan nanti jenengan WA saya ataupun hubungi saya. Saya akan kasih 2 template Excel gratis untuk jenengan ya. Nanti silakan WA saya karena menurut saya ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat relevan. Oke, langsung saja kita bahas untuk cara penginputan transaksi di awal tahun dari saldo tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan ketika kita punya laporan keuangan 2024 dan ini ibaratkan sudah close transaksi 2024, kemudian kita mau buat laporan keuangan 2025, gimana caranya? Nah, yang pertama kita buka dulu ya laporan keuangan 2024, kita cek terlebih dahulu. Saya contohkan untuk transaksinya hampir sama dengan yang kemarin saya buatkan video, teman-teman. Nah, di sini misal tahun 2024 kita punya rekap transaksi seperti ini, kita punya laporan laba rugi seperti ini. Ada laba 32 juta. Kemudian neraca juga seperti ini, kita sudah simulasikan transaksinya dan ini anggap saja kita sudah close ya 2024, teman-teman. Nah, dari laporan keuangan ini yang sudah kita buat, di sini kita copy, teman-teman. Kita copy dan kita duplikat. Nah, gini ya. Kita duplikat langsung saja. Oke. Kemudian kita ganti tahun 2025. Kita enter kembali. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita tinggal ganti saja tahunnya, tahun 2025. Oke. Nah, untuk transaksinya ini jangan dihapus dulu, teman-teman. Kita masuk ke sheet NS di sini ya. Sheet NS. Neraca saldo. Nah, di sini kan ada akunnya, kemudian neraca saldo awal, mutasian, dan neraca saldo akhir. Nah, di sini neraca saldo akhir ini adalah saldo akhir per tahun 2024, akhir tahun 2024. Nah, dari saldo akhir ini kita harus buat menjadi saldo neraca saldo awal di 2025, teman-teman, seperti itu. Kita kopikan saja di sini. Oke. Kita blok dulu neraca saldo akhirnya ini. Kita copy, kemudian kita paste value ke neraca saldo awal tahun 2025. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis kita sudah punya neraca saldo awal ya, dimana ini angkanya dari neraca saldo akhir di tahun sebelumnya. Setelah itu kita ke laporan kas. Nah, transaksi ini kita hapus, teman-teman. Transaksi ini kita hapus, kita akan ganti transaksi dengan yang baru nanti. Seperti itu. Nah, di sini saldo kas kita, saldo awal itu 117.120.000 rupiah. Ini sama seperti saldo akhir 2024 kemarin ya, karena ini sudah saya linkkan ke NS di sini saldo awal. Nanti teman-teman kalau ada transaksi 2025 tinggal diisi aja di sini, tinggal diisi sesuai dengan kondisi real. Karena ada pendapatan berapa, ada biaya-biaya apa yang terjadi gitu, tinggal diisi aja. Sama kayak kemarin ya sudah saya contohkan. Nanti otomatis dia akan nge-link ke laba rugi dan neraca. Angkanya langsung tergenerate ya otomatis. Nah, kemudian mana lagi yang harus kita cek, yaitu di aset, teman-teman. Saldo awal aset. Nah, ini harus kita sesuaikan juga di sini, teman-teman. Kita ganti menjadi 2024 dan di sini menjadi 2025 ya untuk penyusutannya, karena kita mau buat 2025. Kita replace saja ini. Nah, nanti sama tiap bulan teman-teman tinggal susutkan saja untuk depresiasinya gitu, teman-teman. Tinggal diteruskan saja. Nah, kita juga ambil di sini nilai dari beban depresiasi, teman-teman. Total beban depresiasi kita copy dan kita paste ke tahun 2024 di sini. Kita paste. Oke.
Nah, di sini sudah kita miliki nih harga perolehan, kemudian penyusutan 2024 sekian. Nah, nanti baru di tahun 2025 tinggal kita susutkan. Januari berapa, kemudian nanti Februari berapa, sama rumusnya kita susutkan sampai Desember. Nah, berhubung ini contoh tahun 2025 belum ada transaksi, jadi di sini saya hapuskan dulu untuk Januari ya. Oke, nah ini saldo awal. Settingan saldo awal tahun. Oke, kemudian laba rugi. Di sini otomatis persediaan awal akan otomatis ngeling teman-teman. Persediaan awal ya ini 10 juta. Ketika kita tidak ada transaksi di sini, pembelian maupun transaksi penjualan, otomatis perjanjian akhirnya juga sama. Cuma nanti ketika kita udah input transaksi di sini, pasti dia akan berubah. Nah, ini juga otomatis di sini teman-teman. Kemudian neraca. Neraca ini juga dia sifatnya otomatis juga teman-teman. Neraca di sini ya. Nah, yang harus kita perhatikan bahwasanya laba ditahan. Ini ya, kita contohkan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini di sini kolom ini kan kosong ya teman-teman. Laba ditahan di sini kosong. Kita masukkan angka laba sesuai dengan tahun yang sebelumnya. Oke, berapa kemarin laba tahun sebelumnya? Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini tahun 2024 ya. Kita cek laba tahun 2024. Nah, ini sebesar 32.015.000 rupiah. Kita masukkan ke di sini. Neraca saldo awal di bagian laba ditahan. Kita masukkan, kita paste value. Oke, simple seperti itu. Kemudian nanti kita cek lagi nih untuk laporan laporan neracanya. Nah, di sini sudah muncul ya di sini ya. Laba rugi ditahan sebelumnya 32 juta. Ini dari tahun 2024. Ini udah otomatis, teman-teman. Oke, kalau sudah balance berarti settingan saldo awal kita sudah berhasil. Which is teman-teman bisa lanjutkan ke penginputan transaksi selama tahun 2025 karena di sini sudah balance sehingga otomatis untuk penginputan saldo awal kita sudah benar. Jadi teman-teman pun di LPM laporan perubahan modal itu juga dia akan otomatis ya. Di sini laba ditahan dari tahun sebelumnya. Oke, sangat simpel sepertinya ya teman-teman ya, tidak perlu lama-lama. Pun ini juga kalau teman-teman membuat laporan ini untuk bulanan, katakanlah bulan Januari, kemudian nanti Februari itu beda file gitu ya teman-teman ya. Teman-teman mau buat laporan bulanan, sama caranya teman-teman. Tinggal nanti katakanlah kita buat laporan keuangan bulan Februari. Berarti kita masukkan aja saldo akhir dari bulan Januari menjadi saldo awal untuk bulan Februari. Caranya sama teman-teman, di laporan bulan Januari kopikan saja neraca saldo akhir di sini, kemudian teman-teman paste value di neraca saldo awal di bulan Februari. Gitu. Intinya teman-teman duplicate dulu filenya, kemudian teman-teman rename menjadi tahun yang akan kita kerjakan laporannya ataupun bulan yang akan kita kerjakan laporannya, dan nanti teman-teman tinggal ubah saja di sini bagian neraca saldo akhir, teman-teman masukkan di kolom neraca saldo awal, kemudian laba ditahan tahun ataupun bulan sebelumnya itu dimasukkan di laba ditahan di sini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misal pun belum paham silakan komen di video saya ataupun bisa WA ke saya, free konsultasi teman-teman, silakan. Oke, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.